Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Risma Alusna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Melawi. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ayu Ulan Oktaviani, guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Nangapino. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Menurut jadwal ada observasi ya Bu Ayu? Ya, benar sekali Pak. Ada observasi di kelas ya kita nanti. Oke, insya Allah nanti ketika Ibu Ayu di kelas, saya akan mendampingi Ibu untuk tahapan observasinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tahapan observasi di kelas, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait persiapan Ibu dalam kegiatan mengajar di kelas. Bisa ya Bu nanti Bu? Bisa Pak. Oke, mungkin yang pertama nih Bu, nanti saya mau menjelaskan dulu tujuan dari observasi kita kali ini. Yang pasti saya mau melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam kelas, kemudian nanti bagaimana arah pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan pasti lagi untuk menguatkan Ibu lebih percaya diri lagi ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang pertama ini Bu, mengenai dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti Bu? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas yaitu siswa nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks prosedur. Oke. Kemudian yang berikutnya ada dua ya Pak. Yang tadi yang pertama, yang kedua yaitu siswa mampu membuat teks prosedur sederhana, baik secara lisan maupun tulis dengan tepat. Oh, berarti materinya tentang teks prosedur. Iya, benar sekali Pak. Ada dua. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini Bu, kira-kira nanti arah pengembangan yang hendak Ibu capai ini yang gimana Bu? Oke, untuk arah pengembangannya, pengembangan intelektual ya Pak ya, di mana nanti saya akan melihat pengetahuan dan juga keterampilan dari siswa tersebut dengan dalam materi tersebut. Oke, berarti intelektual pengetahuannya. Ya, kemudian model pembelajaran kira-kira nanti bagaimana Bu yang akan Ibu terapkan di kelas? Baik, untuk model pembelajarannya blended learning ya Pak. Blended learning ya. Blended learning. Kemudian strateginya bagaimana Bu? Baik, untuk strategi karena model pembelajarannya saya memakai blended learning, otomatis strategi pembelajarannya saya akan menggunakan campuran ya Pak. Namanya blended itu campuran, berarti nanti akan ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti Ibu udah memasukkan diferensiasi dengan sosial emosionalnya ke dalam modul ajarnya nanti ya. Kemudian Ibu berkaitan dengan diferensiasi. Ini diferensiasi apa aja yang nanti akan Ibu hadirkan di dalam pembelajaran Ibu ini Bu? Baik, untuk diferensiasi nanti akan ada 3 ya Pak. Yang pertama adalah diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Ini nanti sistemnya bagi kelompok berarti? Iya benar sekali Pak. Sebelumnya nanti saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar dan juga minat siswa. Oke, berarti Ibu sudah melakukan asesmen di awal berarti? Sudah, untuk diagnostik. Oke, kemudian terkait dengan evaluasi pembelajaran Bu untuk penilaian nanti Bu, kira-kira tuh gimana nanti Bu? Oke, untuk penilaiannya, asesmennya formatif ya Pak, di mana nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, jadi saya melihat mereka, mengamati mereka sikapnya di dalam kelas, baik secara individual maupun ketika mereka berdiskusi. Kemudian ada juga pengetahuan ya, penilaian pengetahuan, dan yang terakhir penilaian keterampilan. Berarti ada 3 yang Ibu ambil nanti ya penilaiannya ya. Berarti dari sikapnya, kemudian pengetahuannya dengan keterampilannya ya Bu. Benar sekali. Secara mungkin ini sih udah lumayan bagus sih, bukan lumayan sih Bu, udah luar biasa sekali yang Ibu akan lakukan. Semoga nanti di kelas berjalan sesuai dengan rencana ya Bu. Nah, ini Bu yang terakhir,
Kelas mana ini Bu nanti Bu? Kelas 11B, Pak. 11B ya? Ya, di jam ke-4, 5. 4 dan 5. 4 dan ya. 5 ya. Oke, jam 4 dan 5. Berarti 2 jam pembelajaran. Oke, siap. 2 pembelajaran. Mungkin bisa gambarkan enggak Bu kondisi 11B nanti ini gimana? Oke, baik, kondisi di kelas mereka sudah cukup bisa mengikuti pembelajaran ya Bisa, Pak ya. Kemudian sebelumnya nanti kan mereka sudah saya bagi kelompok belajar sebelumnya, jadi mereka sudah paham lah bagaimana akan jalannya pembelajaran. Oke, berarti ini tinggal kita matangkan saja ya nanti ya. Semoga nanti di kelas 11B ya, 11B kan? Iya, 11B bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, bukan karena ada saya di belakangnya, cuma nanti memang karena keinginan mereka. Dan nanti juga insya Allah saya akan sama Ibu, saya hanya memantau saja, bagaimana proses. Yang pasti saya hari ini sudah mendapatkan arah dari pembelajaran Ibu, dan itu yang ingin saya cari, saya capai pada hari ini, yaitu kemana sih arah pembelajaran Ibu. Semoga nanti kedepannya lebih siap lagi. Ya, Pak. Ya Bu? Siap Pak. Terima kasih rekan-rekan semuanya, guru hebat semua. Tadi adalah percakapan pra-observasi saya dan rekan saya Ibu Ayu Ulan, dan akan kami lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan melakukan observasi di kelas. Saya akan melihat bagaimana proses Bu Ayu Ulan Okta ngajar di kelas. Cekidot, langsung saja. Okay, hello, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, we meet again for today, and I hope all of you are in the good condition, so we can continue to study English together again for today. Okay, as usual, before we start our lesson, of course, we have to pray first. Yeah, we have to pray first. Okay, anyone can help me to lead the prayer? Rizky is sick. How about Keisha? Absent. Okay. Yeah. So there are 2 students that not coming today, Rizky and Kesia. Okay, good. Thank you. Okay, now we go on. We'll continue to study English. As you know, chapter 2 is done on our last meeting. Now, today we are going to study about next chapter. It means chapter 3. Ya, kita akan belajar chapter 3 from today. Ya, anyone knows? Ada yang tahu nggak? What will we study today? Are you sure? Yakin? How do you know? Kok bisa tahu? Okay. But before we start our lesson today, I wanna ask you, just still remember about our class rules that we already made before? Masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Can you mention how many class rules that already made? Ada berapa kesepakatan kelas yang sudah dibuat? 5? What are they? Apa aja? Raise your hand please. Ya, please. Come on time. Okay, what is come on time? Come on time itu apa bahasa Indonesia ya? Okay, good job. Thank you. And then what else? Apa lagi? Ya, PV? Keep your class clean. Okay, very good. Keep your class clean. What is the meaning of keep your class clean? Apa artinya? Ayo, who can answer the question? Siapa yang bisa jawab? Bahasa Indonesianya keep the class clean itu apa? Iya, menjaga kebersihan kelas. Oke, what else? Apa lagi? Ya, Rio? Listen and focus to the teacher. Listen and focus to the teacher. Oke, good job Rio. What else? Apa lagi? Ya? Respect the others. Respect the others. Tolong hargai temannya. Oke, good job. Thank you so much for already remember about your class rules ya. Terima kasih sudah mengingat dan
nyampaikan kembali about our class rules, kesepakatan kelas kita. Good job ya, thank you. Now I will show you a picture. Ya, please study again, banyak belajar ya. Procedure text. So once again, today we are going to study about procedure text. What is it? Ini apa? What kind of text? Teks yang seperti apa? I will explain later. Saya nanti jelaskannya. Now, on our last meeting, I already divided you into some group based from your learning style. Ya kan, minggu lalu pertemuan sebelumnya saya sudah divided you, membagi into some group based from your learning style, berdasarkan gaya belajar kalian. So please, in 5 minutes you have to sit with your group. Come on. Yeah, you have to sit with your group. Man, hayat, lebih quick, agak cepat ya. Oke, lebih quick please, agak cepat ya, please hang on, diangkat. Oke. Siap. Dan selesai? Oke, thank you ya, good job. You already did a good job. Sudah bagus, sudah nggak banyak berisik, sudah know about the member of your group, sudah tahu siapa-siapa member of your group. Use apa itu use? What is use? Coba teman yang ini text structures, you can take a look on the screen. Yeah. There are how many structures now? How many? Three. Connect ke internet ya ini ya. Nah, ini that one. Belum mau joget kita. Ya. Later nanti. Ya, kebiasaan ice breaking ya. Wait a moment ya. My laptop is turn slowly ya. Laptop saya agak slowly, lambat. Oke, pay attention, tolong perhatikan. First thing you do is place the container on the base and twist it until it feels firm and locked. Then plug in the base. Liquids are usually added first. So already louder, sudah keras nih. Only listen aja, listen and see, watch, lihat ya. Use a rubber spatula with your blender. Use both hands to twist the container free and remove the lid on contents of the Yuk. Coba simpan dekat itu kucing suara.
Place on the base and turn it on and off several times. Finally, unplug it and run the container plug. Okay, I think it's not too louder ya, kurang keras ya. Today we're going to review. Okay, I think it's not too louder, tidak terlalu keras, because I'm so sorry, I don't bring the speaker one, saya nggak bawa speaker, so yeah, it's not too louder. Okay, I repeat once again ya, saya ulang once again. The safe steps for using a blender. The first thing you do is place the container on the base Okay. and twist it until it feels firm or locked. Okay, Then plug in the base. turn on once again. Liquids are Saya ulang usually sekali added lagi. first, Please pay attention. and you need to cut fresh fruits and vegetables into 1-inch pieces before placing them in the blender. Can you see it? Okay, sorry. Never fill the blender more than 2/3 full, and always put on the cover before turning on the power. To blend, place one hand on the lid of the blender and one hand on the base of the controls. You can do large quantities of foods in smaller batches. To keep from blending too much, use a quick on and off technique. Use a rubber spatula with your blender, but be sure not to ever put it in while the blender is running. Use both hands to twist the container free and remove the lid and pour the contents into cups or bowls. To clean your blender, fill it 2/3 full with warm water and add a drop or two of liquid detergent. Put the lid back on, place it on the base, and turn it on and off several times. Rinse the container well. Do not put the base in water to clean it. Finally, unplug it and wipe it with a damp cloth. Clean. Last one will be clean. Okay. What do you think about the videos? Oh, sorry. What do you think Today about we're the going to videos? review the safe steps for you. What is the video tell us about? What is the video tell us about? Apa sih video tadi apa? Ngomongin apa? Okay, good job. The using of the blender. It's same like that one. Sama ya dengan yang ini ya. That is the better one. Lebih baik dari yang itu ya. So that's right. So in that video, what can you take from the video? Apa yang bisa kalian get in from the video? Dari video tadi, selain how to using the blender, bagaimana cara menggunakan blender, what else? Apa lagi? What else? Tadi kan the narrator, the speaker say, memang not louder ya, tidak terlalu keras. So yeah, maybe some of you cannot hear well, ya, belum bisa terdengar dengan baik. So what do you think? Menurut kalian, what can you get from the video? Iya, that's right. What's your name, girl? Ella, that's right. Ya, benar sekali. Step. Itu tuh juga tulis jelas. It's clearly written on the video about the steps. What is steps? Apa itu? Step. Langkah. Iya. So, in procedure text, you will find the steps. Langkah-langkah. Nah, okay, you can read by yourself. Kamu bisa baca sendiri ini. While I distribute this student worksheet, ya, LKPD. Students worksheet. Ini lembar kerja kalian in group, of course, dalam grup. Ya. Please directly give the name. Langsung give your name, the member of your group. Yes. One. And sorry. Okay, don't forget about the give the name. Jangan lupa give your name, please. Okay, have you give the name? Sudah lihat nama? Sudah give the name? Kasih nama? Hurry up, agak cepat ya. Okay, now we back. Kita kembali.
to the beginning of our lesson, di awal pelajaran tadi. I ask some of your friends to run this InFocus or this projector and connect it to the laptop. Saya tadi suruh some of your friends help me, membantu saya to connect this laptop into the projector. So what do you think about that? Menurut kalian tadi it's a kind of procedure text? Apakah itu kind of procedure text? Yes. Why? Kenapa? Iya, that's right. Louder please, Bang. Yang keras ya. Because there are steps. Ada langkahnya. You can take a look the step on your worksheet. Kamu bisa take a look, lihat the steps of how to connect laptop into the projector on your worksheet. Bisa lihat langkahnya di worksheetmu itu tadi. Ya, can you find it? Dapat? Ya. Please by yourself with your group. Coba discuss lagi dengan grup teman-temannya. Is that correct? Benar nggak itu langkahnya? Sesuai nggak dengan the steps that your friend done? Temannya melakukan. Ya, can you? Mau maju? Okay, for the first representative will become from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Group 6. Ya, okay, please. Social function. Okay, for the others, please respect your friends. Pay attention to her. Tolong perhatikan ya. Social function or purpose is to tell us how to use a photocopier and step by step. Okay. And the text chapter is goal, second is step, and the third is stage. Okay, very good. Ya, give applause Sekira. Yeah, that's correct. Benar. Only that, hanya itu saja. Ya, so anyone? For the second group, third group, please. I need 2 students more. Saya butuh 2 orang lagi. Ayub. One. Ayub, maybe. Ibnu, Simon, Ibnu. Oh, don't be afraid, jangan malu ya. Okay, Ibnu. Give applause to Ibnu, everyone. Okay. Yes, please. Yes. Yes. How to use a photocopier? Okay. Maybe you have to write that one. Baca Julie to read that one. Yeah. Yes. Social Function. how to use a photocopier. Okay. Text structure. Okay. 1 goals, Okay. 2 materials, Okay. material or journal, and 3 step. Okay. Wait. How about the others? Do you agree with that one? With Ibnu? Setuju nggak dengan Ibnu? Iya, because it's same, sama ya. Okay, good job. Thank you, Ibnu. Okay, one more student. Satu orang lagi. Come. Don't point out one of the other. Jangan tunjuk-tunjuk lah. Just stand up and move forward. Berdiri dan maju. Oke, Citra? Ya, come on. Oke, come on. Don't take so long. Jangan lama-lama, please. Oke. Ya, the last representative will become from, what is your name? Siapa nih? Putri Aulia. Oke, please give applause first. Kasih tepuk tangan dulu dong. Good. Social function explain about how to Ya. this structure is one goal, 2 material or three steps. Oke. Wait, Putri, wait. How about Putri presentation? Is that correct? Benar? Okay, good job. Ya, thank you. Wow. Oke, for the other group, untuk grup yang lainnya, please take a look on that one. You check again. Is that correct?
Oke. Ya, it can be here. Boleh di sini, boleh di sini. Di sini boleh. Ya, yang tidak tertempel, please put on my table. Letakkan saja di table. Meja-meja. Ya, it's okay. Boleh di situ. I'll take it, saya ambil. Okay, please sit down. Sit back to your chair. Ya, it's okay. Belum, duduk dulu. Iya, boleh. Ya, makanya jangan di belakang. Ya, it's okay. Okay, Haya, please sit back to your chair. Yeah, it's okay. Thank you. Take it. Yeah, it can be here. Boleh di sini. Yeah, it can be. Boleh. Okay, everyone, please take a look on the board. Coba kita lihat lagi di papan. Teman-teman bang. Ya, oke ya. All of you, hello. Okay, we check. There are some papers, ya, some sticky note that already stick on the board. Sudah banyak sticky note yang tertempel. It's about that one. Ini tentang ini. I can read that you are answering correct. Sudah benar sekali. Ada yang procedure text. Ya, number 1 is about procedure text. Ya, procedure text, and then procedure text, and then the second one. Which part of this learning you like most? Yang paling disukain? I like how the teacher explain the lesson. Wow, good job. Yeah. I like arrange the text and ice breaking. Saya suka menyusun kalimat dan ice breaking. Thank you. Yeah. And then, which part of this learning that difficult for you? Yang mana yang susah? Warna apa tadi? What color? Yang susah warna apa? Green. Greennya kok belum ada ya? Ini ya? Speaking English and presentation. Is that difficult? Susah kah? Ya, maybe they think that mereka pikir begitu. Itu nggak masalah ya. Ya, please study again on your house. Banyak belajar ya. And the last one, yang terakhir. How do you feel? Perasaannya gimana? Very good. Happy. Thank you. Okay. Nah, this is the end of our lesson. Sudah di akhir pembelajarannya. Thank you so much for your attention. But you have to, you have one thing that you should do. Ada satu nih yang harus kalian lakukan in your house, di rumahnya. What is that? Apa itu? Make a simple procedure text. Buat simple procedure text prosedur simple, sederhana. About the using of technology. Ya, tentang penggunaan teknologi in a pair, sepasang, berpasangan, ya. The pair, you can choose your pair by yourself, bisa choose sendiri pasangannya, ya. It can be form, bisa berbentuk video or poster. Ya, kalau video gimana? Ya, you record, take the record, rekaman. Hello, I am Rio.
Citra, I will tell you about how to using laptop. The steps are blah 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 and blah blah blah. Okay, do you have any question? Ada pertanyaan? Ya. Please discuss again with your pair. Tolong diskusi lagi dengan pasangannya later nanti. Okay, the time is up. Waktunya sudah habis. Thank you so much for your attention. Ya, I'm so sorry if I make mistake. Maaf ya kalau saya sedikit mistake, salah. Ya, I'm so sorry. And I really appreciate your work. Saya sangat menghargai kalian. Wow, you did a good job. Sudah luar biasa. Ya, thank you so much. Hello. Okay, thank you so much. We meet again next week. And good afternoon. See you. Bye. Thank you. You can having rest, boleh istirahat. Ini nyoba-nyobaan, Mbak. Nyoba-nyobaan. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih diberi kesehatan Bu, walaupun dengan sedikit gangguan-gangguan yang ada. Gimana Bu perasaannya kemarin setelah bulan lalu ya? Ya, Bulan lalu kita observasi di kelas. Baik, untuk perasaannya ya bercampur-campur ya Pak ya. Campur, ya. Kayak ada perasaan senang karena bisa diobservasi oleh Bapak selaku wakil kepala sekolah ya kan Pak. Kemudian ada juga perasaan nervous, grogi ya Pak ya, Iya. karena memang baru pertama kali saya diobservasi seperti itu. Oke baik Bu, mungkin setelah kita melakukan observasi kemarin, sekarang kita bertemu lagi Bu di kegiatan pasca observasi. Mungkin ada pun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah kita mau melihat, mengulas apa yang sudah dilakukan Ibu di kelas dan yang sudah saya amati, agar kedepannya nanti kita menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu, boleh ya Bu? Boleh Pak. Itu. Nah, kalau untuk kegiatan pembelajaran kemarin bagaimana Bu? Alhamdulillah lancar ya Pak ya, Lancar. semuanya sudah sesuai dan struktur sesuai dengan FPP. Sesuai dengan itu ya, kemarin kan pakai blended learning ya Bu. Udah terlaksana semua ya Bu? Sudah. Bagaimana perasaan ketika Ibu menggunakan blended learning tanpa supervisor dengan supervisor di kelas? Baik, perasaannya ketika saya menggunakan blended learning, ketika tidak disupervisi kan Ya. berjalan seperti apa Adanya, adanya seperti ya. itu. Tapi ketika disupervisi, otomatis saya harus sesuai dengan sintaknya ya Pak ya. Seperti itu. Itu oke baik. Berarti sudah berjalan ya Bu, sintaknya sudah terlaksanakan, sudah sesuai. Kemudian ini Bu, selama proses observasi Ibu mengajar di kelas yang saya mengerti, ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu alami ketika selama proses mengajar di kelas itu? Nah, untuk hambatan tentu saja ada ya Pak ya, Ya. karena metode ini metodenya kan pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, Iya. otomatis menyesuaikan dengan gaya belajar murid dan dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itulah saya mengalami kendala. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif terlibat dalam diskusi seperti itu. Itu tantangan yang utama sih. Kemudian ada lagi tantangan berikutnya yaitu kan di dalam pembelajaran kemarin saya menggunakan video ya Pak ya. Ya. Nah ini tidak ada ini tadi sound systemnya, speaker gitu, jadi kurang audio. terdengar ya audionya. Oh. Jadi kurang terdengar mungkin suara yang ada di video. Seperti itu. Boleh ceritakan nggak Bu, kenapa sih ya, bagaimana sih sampai siswa ini tidak aktif di kelas dan itu menjadi hambatan bagi Ibu? Kalau dicari mengapa tidak aktif mereka, karena saya mengajar bahasa Inggris ya Pak, Ya. kemungkinan besar mereka
belum paham apa instruksi yang disampaikan kepada mereka. Jadi kan di dalam kelompok itu terdiri dari beberapa siswa kan Pak. Jadi mungkin yang aktif itu yang sudah paham. Jadi ada beberapa siswa yang belum paham, itulah yang tidak terlibat aktif dalam diskusi. Berarti terkendala dari bahasa Iya, bahasa yang iya. disampaikan atau instruksinya itu Iya. tadi. Oke, instruksi. Kalau yang audio ini Bu, kok sampai Untuk audio kemarin memang sudah saya coba cari audionya, ada kelas lain yang menggunakan speaker tersebut. Yang sama Jadi gitu ya, ya. jadi itu tadi oke, berarti bisa bukan dipakai. bukan sepenuhnya dari Ibu dan Iya. Oke, jadi dua itu hambatan yang terjadi. Nah, kira-kira dari Ibu nih Bu, dari dua hambatan yang Ibu dapatkan ketika saat mengajar di kelas, apa sih rencana Ibu untuk memperbaiki dua hambatan ini, dari ada rencana apa gitu? Baik Pak, untuk yang pertama tadi yang tentang murid kurang aktif dalam proses diskusi kelompok, itu kemungkinan besar saya akan mencari metode lain atau teknik lain yang sesuai dengan mereka sehingga membuat mereka lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok tadi. Jadi saya akan menyesuaikan lagi, jadi teknik, metode dan gaya belajar apa sih yang mereka inginkan yang membuat mereka akhirnya nanti bisa lebih aktif lagi dalam diskusi. Untuk yang kedua tadi yang masalah audio tadi, memang nanti solusinya saya mungkin akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan sarana prasarana, bagian sarana prasarana untuk setidaknya adalah audio yang akan Nah, ini kan tadi yang pertama kan Ibu mau coba rubah metode lain ya dalam proses pembelajaran di interaksi. Kira-kira ini siapa lagi lah Bu yang bisa membantu Ibu untuk mensukseskan lah, bahasa sekarang, mau sukseskan rencana Ibu dalam proses pembelajaran ini tadi? Kemungkinan besar yang pastinya dapat membantu saya, yang pertama ya saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah ya, tentunya misalnya kayak kurikulum seperti itu, kemudian juga kesiswaan, kemudian sarana dan prasarana seperti itu untuk dapat berdiskusi bagaimana ke depannya. Itu kan kalau dari dalam ya Bu, sekolah. Kalau dari luar kan kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan metode bahasanya. Mungkin saya akan berkonsultasi atau berdiskusi dengan, kan saya ikut MGB ya, jadi kami akan saling bertukar pikiran gitu kan. Jika dalam kegiatan MGB itu bagaimana siswa-siswa saling bertukar informasi ya, bagaimana metode yang Oke, baik. Udah lumayan, kemudian bagus sekali rencana Ibu. Nah, terkait audio ini kan tadi udah sana. Kemudian kapan Ibu kira-kira? Secepatnya ya Pak. Waktunya. Secepatnya kemungkinan besar ya saat materi pembelajaran saya Pak. Pembelajaran saya sudah lumayan. Kan jadi sudah ada gambaran lah ya Bu. Gitu. Oke, mungkin sudah kita sepakati ini Bu, beberapa poin sudah saya dapatkan, pertama tentang hambatan Ibu, kemudian tentang bagaimana menjadi rencana Ibu, dan tanggung jawab Ibu untuk melaksanakan atau perbaikan selanjutnya. Yaitu ada lagi nggak Bu kira-kira yang terjadi di dalam kelas yang perlu kita diskusi? Terjadi Bu. Jadi kalau dari saya sih, mungkin kalau dari catatan saya selama pelaksanaan observasi, sama halnya yang dikatakan Ibu, yang disadari Ibu, saya melihat memang siswanya memang bukan kurang aktif ya, memang masih perlu rangsangan lagi lah untuk mengaktifkan siswa. Kemudian memang audio, karena ini sangat berpengaruh, karena Ibu strategi pengembangannya itu ke diferensiasinya Ibu sudah mantap tadi, sudah menampilkan gambar, kemudian sudah menampilkan teks juga. Ketika pas menampilkan video, audionya itu muncul cuma tidak maksimal. Nah, itu mungkin nanti, dan Ibu sudah
mengetahui permasalahannya, dan semoga nanti kedepannya memang bisa dimaksimalkan lagi. Oke. Mungkin itu saja Bu untuk pertemuan kita pasca observasi ini. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya bisa memaksimalkan lagi apa yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Banyak, Pak.